lagi di podcast horor bersama gue Renici dan narasumber gue. Boleh dong perkenalan dirinya? Halo guys, gue Ray. Oke. Kita mau ngapain? Gue ngapain di sini? Jadi sebenarnya ini kakak gue, cuman ya gue undang aja ke podcast ini soalnya gue gabut. Oke. Jadi lu sekarang lagi apa sih? Bukannya biasa jualan kue pagi-pagi. skip aja lah ya. Skip ya. Pokoknya gitu. Pokoknya gue ada kesibukan lah. Ya. Yang penting gak nganggur kan? Ya. Gitulah. Oke, jadi Kak Ray ini sekarang lagi di sini untuk menceritakan kisah horornya. Nah, apa tuh? Apa tuh? Boleh kita simak sama-sama ya. Jadi gimana awal kejadian Horor kisah yang mana horornya? nih? Yang mana? Yang mana aja yang berkesan gitu. Kalau gue paling berkesan itu, gue pernah waktu gue masih kecil. Sebenarnya gue bukan anak indie home gitu, bukan. Cuman pas masih kecil, pas masih SD lah gitu, gue tuh tinggal di Tangerang. Di Tangerang itu di rumah kontrakan tuh kayak, tau lah bocil-bocil setiap siang kan suruh tidur ya sama mamanya. Kakak tidur sama mama. Udah gitu pas disuruh tidur tuh, emang situ udah perasaan udah nggak enak tuh. Bener aja pas tidur itu tuh tiba-tiba pas tidur tuh kakak ngerasa ngap. Ini kan di sini ayah nih, jadi gini, ini ayah, ini kakak, ini si itu si ya. Terus pas kakak tidur di tengah-tengah tuh kakak ngerasa kayak ngap. Cuman pertamanya gue ngerasa tuh itu kayak kehimpit sama yang tidur yang lain gitu. Tapi pas bangun, pas setengah bangun itu ternyata ada pocong 3. Wah, gila. Pocong 3 itu kaget banget sih. Terus Beneran itu beneran kaget, maksudnya beneran gak gimmick. iya. Gak kayak muka kamu gimmick sekarang. serius nih. Jadi terus pas ketemu pocong itu terus Ya enggak, terus kan udah kan di situ tuh udah kayak kaget gitu, terus akhirnya bisa kebangun gitu loh. Gara-gara azan asar. Oke. Itu lumayan berkesan sih. Kalau lu ada nggak sebagai host, apakah lu ada kejadian horor selain bayar di kasir tapi uangnya kurang? Apalagi kalau pas masih kecil ya. Ya. Mau bayar di Yomart gitu ya. Iya, tiba-tiba tinggal sama emak gitu. Tinggal. Coba kejadian horor lu, coba. Gua sih banyak kejadian horor. Ya. Cuman sedikit gitu yang berkesan, jadi mungkin ceritain aja lah, cerita horor lu. Gua nggak ada deh. Gue ada cerita horor lagi, tapi ini bukan dari gue ya. Gue ngedenger di salah satu channel YouTube yang kita tahu semua adalah yang kita tahu semua adalah Nadia Oomara. Ini cerita gila sih, serem banget. Jadi Lu jangan gitu dah. Jadi pertama-tama tuh, bukan pertama-tama gimana? Suatu hari ada seorang pemuda, nggak pemuda mungkin bapak ya, pemuda atau hampir ke bapak gitu, pokoknya laki-laki. Dia tuh petugas di puskesmas, tapi kayak lumayan di kampung gitu loh, yang bener-bener pelosok gitu, pedalaman gitu kan. Nah, suatu hari dia itu dapat kabar ada yang bunuh diri. Nah, bunuh dirinya ini tepat di belakang puskesmasnya. Terus kan dia tuh ketemu bunuh dirinya tuh malam-malam gitu, jam 9 malam. Pokoknya malam hampir tengah malam gitu kan. Tuh akhirnya dibawa ke kota. Itu perjalanannya sekitar 4 jaman gitu. Karena jalannya tuh jelek gitu. Jalannya jelek. Emang ngapa harus dibawa ke kota gitu? Ya karena di situ nggak ada rumah sakit besar gitu. Jadi di situ cuma ada puskesmas. Iya, pedalaman banget. Terus emang harus diotopsi juga karena kan itu nggak tahu apakah dia benar bunuh diri atau enggak, karena itu atau dibunuh gitu, karena kan pas ketemunya itu udah gantung diri gitu. Udah gantung diri dan udah hampir udah membusuk gitu. Jadi udah
keluar air gitu, udah bau. Nah udah gitu pas dibawa ke kota itu ngelewatin jalannya kan masih hutan gitu kan, masih kiri kanan hutan. Udah gitu itu mayatnya berkali-kali muter gitu. Muter. Jadi asalnya kaki di sini, kepala di sini muter gitu berkali-kali gitu. Terus Bisa ya? ada satu waktu dimana si di atas mayatnya tuh ada orang dudukin mayat. Ada orang? Jadi ada orang masuk gitu atau? Enggak, tapi ada tiba-tiba gitu ngedudukin. Kan orang kali itu mah. Iya nggak tahu, kita kan nggak tahu, we never know gitu. Iya. Terus si orang itu tuh sambil ngedudukin sambil sila gitu, terus sambil baca mantra gitu. Fix bukan orang. Ya nggak sih? Baca mantra. Terus ada satu saat juga si mayatnya tuh malah duduk, bayangin apa sih mayat yang udah membusuk. Kalau sih agak mualnya di situ ya, soalnya kayak bayangin aja, gue sih nggak kepikiran ya kalau misalnya harus nganter mayat yang udah membusuk. Iya. Itu berarti udah membusuk, udah berair kan? Udah bau banget. Iya, itu jadi sepanjang perjalanan itu ditemani sama bau busuk. Nah pas lagi yang kan kalau ambulan tuh mayatnya pasti ditemenin ya, tuh di nggak ada yang nemenin. karena bau ya. Iya karena bau juga, terus ya ngeri juga nggak sih? Ngeri, iya bayangin aja menungguin mayat gitu mau bunuh diri, udah bunuh diri. Terus? Ya terus kan udah bau busuk tuh sepanjang jalan. Tiba-tiba bau busuk itu bareng sama bau darah seger. Nah tapi pas bareng sama bau darah seger itu ada juga suara burung perkutut, tahu kan? Burung perkutut tuh. Suara burung perkutut, dan ternyata di desa situ setiap ada bau hanyir, bau darah segar, terus ada suara perkutut itu berarti ada kuntilanak. Dan yang epicnya tuh apa coba? Kuntilanaknya tuh kan ngejar dari belakang. Wih, gila. Itu kan ngebut banget kan, si ambulannya ngejar dari belakang dia. Terus tiba-tiba hilang dan spawn di depan itunya, di depan ambulansnya. Berhenti dong ambulans. Enggak lah, nggak boleh berhenti di situ. Masalahnya katanya kalau misalnya ada kuntilanak itu pokoknya nggak boleh berhenti, terus nggak boleh kayak lurus langsung ke kuntilanak. Misalnya ini kuntilanak, ini mobil, nggak boleh kita lurus gitu. Jadi harus zigzag gitu, zigzag. Jadi akhirnya dia mereka bawa mobilnya itu zigzag. Nah yang bawa mobilnya ini tuh polisi gitu. Karena apa ya? Gak jadi seorang ini. Nggak jadi si laki-laki ini. Jadi yang nganter tuh ada saya bertiga gitu. Tapi mereka semua dikerjain gitu sama itu. Gila sih, aku nggak, yang itu horornya tuh, yang paling horornya apa ya? Pas bawa mayatnya sih, pas bawa mayat yang udah berair itu sih, kata kakak itu horor banget. Kalau misalnya kayak dikejar kuntilanak kayak gitu kan, itu bukannya nggak serem ya, cuman kan kayak siapa saja bisa mengalami dikejar kuntilanak gitu ya kan. Cuman siapa saja tidak bisa mengalami mengantar jenazah bunuh diri. Dan udah hampir busuk, udah busuk gitu ya kan. Serem banget. Akhirnya nyampe. Nah pas keanehannya itu pas habis zigzag itu kan harusnya tuh masih ada perjalanan 1,5 jam lagi supaya nyampe kota gitu ya kan, supaya nyampe aspal. Ini enggak, tiba-tiba habis jalan zigzag itu tiba-tiba di depan tuh udah aspal. Yakin tuh nggak disasarin dia? Iya kan, mereka tuh sampai kayak kaget gitu kan. Apa sih katanya, ini nggak disasarin atau gimana? Akhirnya mereka itu keluar jalan, terus si aspalnya tuh diinjek-injek, takut itu bohong kan. Terus yang ngakak lagi, ini ngakak sih, mereka kencingin aspal. Iya, nggak tahu cuy aja gitu. Kata Nadia Umara juga katanya, ini nggak kakek di situ gitu. Ngapain dikencingin, tapi mereka kencingin dan ternyata itu asli. Dan pas diperiksa itu tuh bannya udah kempes semua. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka cuma jalan pakai pelek. Wih, gila. Tapi bisa jalan. Apa enggak? Duk. Iya, mungkin karena saking paniknya kali ya dia. Nggak tahu saking paniknya, nggak tahu dibantu sama Tuhan atau gimana gitu. Begitu. Sebenarnya kalau cerita horor pribadi apa ya? Ya itu si paling horor itu, misalnya uang habis, itu horor gitu. Kok cerita horor kayak gitu sih. Ya udah, berarti
tadi tuh yang pengantar jenazah itu akhirnya nyampe dengan selamat lah ya pada akhirnya. Terus mobilnya nggak bisa dipakai lagi dong. Nggak bisa, itu udah total rusak gitu loh. Udah nggak bisa dipakai. Parah banget ya. Gimana kalau kalian lagi santai-santai gitu ya, terus santai-santai di perjalanan tiba-tiba dikejar kuntilanak, kayak gimana rasanya? Dan kalian membawa mayat busuk. Iya. Itu sih yang Gila paling sih. buff. Itu berani banget ya, dia bisa sampai Karena emang udah tugasnya. Berarti dia nggak makan gaji buta, nggak kayak Astagfirullah, sudahlah. Cukup kali ya segitu aja. cukup. Kalau kalian suka sama kita. Oke. Sekian aja ya podcast dari kita. Udah paling ya. Ya, Itu aja. follow podcast. Bye bye. Udah.